Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Triyono di Magelang. Mas Triyono adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan Mas Triyono itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Jadi pada saat itu bapaknya Mas Tri itu lagi sakit ya. Sakit dibilang parah ya lumayan cukup parah, dibilang enggak ya enggak. Jadi sakitnya bapak itu kayak kambuh-kambuhan. Kadang begitu badan itu greges, badan itu pada sakit. Ada kalanya bapak itu ndak bisa bangun, bukannya lumpuh atau apa ndak ya, tapi memang karena ya badan itu ndak enak seperti itu. Udah beberapa kali, 2 kali dibawa ke klinik, udah dapat obat, tapi ya seperti itu, nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin secara medis penanganannya mungkin belum maksimal kali ya. Penyakitnya itu belum ketemu, jadi kayak obat yang dikonsumsi itu hanya mungkin mengurangi, meredakan rasa sakitnya gitu. Sementara penyakitnya sendiri itu belum hilang, belum sembuh. Jadi ya begitu, bapak itu udah sakit kurang lebih sekitar 3 minggu. 2 kali ke klinik, hasilnya masih sama. Bapak itu ya cuman kayak ngabisin waktu rebah-rebahan begitu doang. Nanti kalau malam itu berisik, badan itu panas, nanti muntah-muntah kayak gitu kan. Kayak mirip, gejalanya sendiri tuh mirip orang masuk angin, seperti itulah. Ya keluarga berpikirnya juga kayak gitu, tapi kok ini ndak sembuh-sembuh ya. Sampai akhirnya pada suatu hari bapak itu bercerita, bapak itu ngomong untuk pertama kalinya itu di 2 minggu sakit ya. Bapak itu ngomong pagi-pagi, bapak semalam mimpi. Mimpi apa pak? Ditanya begitu kan. Tapi bapak ndak jawab. Ya pokoknya mimpi. Udah bapak ngomong mimpi tapi nggak mau cerita gimana ceritanya gitu. Pikirnya si Mas Tri dan keluarga kan. Ya akhirnya sudah. Itu kan dibawa enteng aja lah. Dibawa ringan aja lah. Wah, mimpi-mimpi tapi nggak mau diceritain. Keesokan harinya ngomong lagi. Bapak mimpi lagi. Katanya begitu. Mimpi apa pak gitu kan. Bapak mimpi yang sama. Iya mimpi yang sama, tapi mimpinya itu mimpi apa? Bapak ngapain? Ketemu sama siapa? Dapat wangsit, dapat wejangan apa dari mimpi tersebut? Bapak lagi-lagi nggak ngejawab. Itu kayak ya bikin Mas Trio, ini bapak itu niat cerita ndak sih pak gitu. Bilang cuman mimpi-mimpi doang tapi nggak mau cerita mimpinya apaan. Bapak itu cuman senyum begitu ya. Senyumnya senyum pahit, bukan senyum yang sebenarnya begitu. Ya 2 kali cerita bapak mimpi begitu. Mas Trio dan keluarga ya istilah nggak terlalu ngurusin itu gitu ya. Intinya yang penting ya bapak dikasih makan, diurusin. Intinya tuh seperti itu. Bapak kalau memang mau dibawa ke klinik lagi pak, ke klinik lagi. Kalau ditawarin seperti itu lah ndak usah, kata si bapak begitu. Ke klinik juga ndak sembuh-sembuh seperti ini, kata si bapak. Ya apakah namanya juga usaha pak, masa didiemin aja di rumah begini. Ya gampang, kata bapak itu begitu. Kawan-kawan mohon maaf ceritanya dipotong sebentar karena mau iklan dulu. Bawang goreng Nyai Wiji. Seperti yang kawan-kawan tahu, bawang goreng Nyai Wiji itu adalah bawang goreng renyah tanpa campuran apapun, tanpa micin, tanpa tepung, tanpa yang lain-lain. Jadi benar-benar bawang kualitas premium, bawang murni. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, nanti bisa cek di bawah ini ya, di link produknya itu ada, bisa langsung dipesan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesannya ya. Ceritanya kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Nah, keesokan harinya pun seperti itu. Ngomong lagi, Tri, bapak mimpi semalam. Bapak itu udah 3 kali loh. Bapak udah 3 hari itu ngomong, bapak mimpi, tapi bapak mimpinya apa itu nggak pernah diceritain gitu. Mbok yo diceritain, Pak, mimpinya itu apa, Pak? Barangkali
Mimpi itu ada petunjuk, kata si Mas Trio kan. Memang ada petunjuk, Tri. Lah terus mimpinya apa, Pak? Lagi-lagi Bapak itu nggak jawab. Ya Mas Trio sabar aja. Udahlah biarin aja lah, nanti kalau waktunya mau cerita juga. Paling Bapak cerita sendiri gitu. Ibu juga sama pikirannya seperti itu. Udahlah Tri, Bapakmu kalau memang nggak mau cerita ya nggak bakalan cerita, nanti tunggu aja. Kalau memang sudah waktunya ya Bapak itu bakalan cerita sendiri. Akhirnya ya sudah didiamkan, fokus ngurusin, ngerawat Bapak aja yang lagi sakit. Masalah mimpi-mimpinya lah itu urusannya Bapak gitu, Bapak mungkin lebih tahu. Nah, memasuki minggu ketiga Bapak sakit. Malam-malam Mas Triyono sendiri masih nonton TV ya waktu itu. Dari jam 9 malam Bapak itu belum tidur. Jadi Bapak itu terlihat gelisah waktu itu. Selimut kan, sebelumnya itu pakai selimut, selimutnya dibuka begitu. Mas Triyono pun datang ke sana. Loh Pak, enggak pakai selimut, nanti ini Pak, nanti dingin Pak. Enggak apa-apa, Bapak enggak dingin. Bapak malah gerah, katanya seperti itu. Oh begitu. Ya sudah, kata si Mas Tri kan. Bapak kalau butuh apa-apa, panggil aja ya Pak ya. Ini aku di situ di ruang tengah nonton TV, kata si Mas Tri. Iya. Udah Mas Triyono pun nonton TV di situ. Jam 11, ya pokoknya dari jam 10 sampai jam 11, Bapak itu terlihat yaitu gelisah. Sering bergerak lah di atas kasur itu ya. Gerusak-gerusuk. Gerusak-gerusuk. Muter kanan, muter kiri. Sementara itu, ibu itu tidur sama adiknya Mas Triyono. Karena kata Bapak, udah Bu, tidurnya di sana aja. Takutnya nanti ibu ketularan, kata si Bapak seperti itu. Ya sudah, takutnya kan penyakit menular atau bagaimana gitu ya, pikir Bapak. Jadi, semenjak Bapak sakit, Bapak itu tidur sendiri. Tapi memang diawasi oleh Mas Triyono, juga ada 2 kakaknya di situ ya. Yang satu tidur di ruang tamu, yang satunya di ruang tengah sama si Mas Triyono tadi. Pokoknya kalau ada apa-apa, Bapak ngasih kode apa gitu ya, entah ngetok-ngetok meja atau mungkin manggil, nanti siapapun yang dengar bakal nyamperin. Nah, ini jam 11 Bapak itu terlihat makin gelisah, makin gerusak-gerusuk. Bapak kok udah tidur-tidur ya, Mas Triyono pun akhirnya bangun lagi kan ke sana. Pak, belum tidur Pak. Belum Tri. Bapak itu kepikiran sesuatu, katanya begitu. Kepikiran apa Pak? Ya ditanya gitu kan. Jawabannya itu sama seperti saat ditanya mimpi apa. Cuman ketawa begitu doang. Tapi nggak dikasih penjelasan, cuman diem lagi. Ya sudah, Bapak nggak mau cerita begitu kan. Udah balik lagi lah Mas Triyono. Bapak kalau apa-apa, butuh apa, bilang ya Pak. Ya cuman pesan begitu. Bapak pun jawab seperti biasanya. Iya. Udah, Mas Triyono balik ke ruang tengah lagi ke sana. Ini kakaknya yang satu itu udah tidur pules, udah ngadep ke arah tembok sana. Dan kakak yang satunya yang tidur di sofa itu juga udah pules juga, ngar-ngor. Kenapa kakak yang pertama, salah satu kakaknya itu, kenapa disuruh tidurnya di ruang tamu? Karena tidurnya itu ngorok. Jadi ngoroknya itu kenceng, makanya kalau misal tidur di ruang tengah bareng, Mas Triyono udah bisa tidur. Jadi kasih situlah di ruang tamu aja. Dan sekitar jam 12 malam, tengah malam persis, Bapak itu, Mas Triyono udah mulai ngantuk waktu itu ya. Cuman mendengar pergerakan Bapak di kamar, Mas Triyono pun jadi nggak tidur gitu kan. Dilihatin, loh Bapak kok turun dari kasur gitu kan. Duduk di situ sebentar. Mas Triyono pun bangun. Pak, Bapak mau kemana? Nggak apa-apa Tri, tunggu sebentar, kata Bapak begitu. Iya Pak. Ya Mas Triyono cuman berdiri di depan pintu kamar di situ ngeliatin bapaknya. Bapak itu bangun, buka pintu kan terbuka. Nah ini di balik pintu itu kan digantungin ada jaket, ada celana atau apa gitu ya, yang belum dicuci gitu. Yang nyucinya itu lumayan cukup lama. Nah Bapak itu ngambil jaket yang lumayan cukup tebal gitu ya, jaketnya bapak-bapak seperti itu. Diambil jaketnya, dipakai jaket tersebut. Yang tadinya pakai celana pendek, Bapak pun pakai celana panjang
celana jeans gitu yang tergantung di balik pintu tersebut dipakai sama bapak. Mas Riono mikir, Pak mau kemana Pak malam-malam begini? Bapak itu cuman jawab, sabar Tri gitu. Jangan bilang ke siapa-siapa, kata bapak begitu. Udah, cukup kamu aja yang tahu, kata bapak itu seperti itu. Emang apa Pak? Emang ada rahasia apa Pak? Ya sudahlah, pokoknya kamu tunggu, kata si bapak itu begitu. Pakai celana panjang, bawa sarung juga dilipat, terus diiketin di leher seperti itu. Bapak ambil senter, bapak mau kemana? Pakai kopiah waktu itu, slep, udah dipakai. Bapak mau kemana? Setelannya tuh kayak setelan mau pergi gitu kan. Bapak pun bangun akhirnya. Tri, ayo anterin bapak. Pak, malam-malam ini jam 12 malam loh. Bapak kan lagi sakit. Emang mau dianterin kemana Pak? Sudah, jangan banyak tanya, kata si bapak. Ayo anterin bapak, tapi diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu, kata bapak itu begitu. Ya sudah Pak, bentar ya Pak ya, aku tak ganti celana dulu. Cepetan, kata si bapak. Mas Riono pun ganti celana. Udah, keluarlah malam itu, diam-diam, buka pintu aja pelan, jangan sampai kakaknya yang ada di sofa itu terbangun, kata bapak. Akhirnya apa? Mereka berhasil keluar dari rumah. Ya Mas Riono nanya lagi, Pak, sambil jalan ke sana, ngelewatin halaman rumah, Pak, bapak mau kemana sebenarnya? Ini bapak lagi sakit tuh Pak, kok malam-malam malah jalan-jalan begini, nanti kena angin malam gimana Pak, malah tambah sakit. Tri, jangan banyak ngomong, kata bapak begitu. Iya Pak, ya sudah, jangan banyak ngomong, udah yang penting kamu temenin bapak aja. Iya Pak. Nah, bapak jalan ke sana, akhirnya bapak cerita, baru sekitar 20 meter lah meninggalkan rumah ya. Di lingkungan itu udah sepi. Bapak itu cerita, Tri, bapak itu mimpi. Mas Riono nggak jawab apapun gitu kan. Kamu kok diem aja, Tri, kata si bapak. Bapak kan bilangnya jangan banyak omong tadi, pertama. Yang kedua, kalau aku nanya bapak mimpi apa, yo bapak nggak bakalan cerita. Aku kan udah nanyain beberapa kali gitu. Iya ya Tri ya. Iya memang begitu, makanya udah aku diem aja. Bapak kalau mau cerita, cerita aja. Nggak cerita juga nggak apa-apa. Yang penting tak temenin Pak, tak anterin. Bapak mau kemana? Tri, bapak itu mimpi. Ya kan ada yang lupa, kata bapak. Apalagi Pak, kita balik lagi ke rumah gitu kan. Padahal bapak itu mimpi, kan ngarep-ngarepnya mau cerita ya, mimpinya itu mimpi apa. Bapak lupa Tri, apa Pak, balik lagi ke rumah. Akhirnya balik lagi ke rumah. Nah, saat balik ke rumah, itu Mas Riono pertama kalinya melihat ada sesuatu yang aneh. Jadi di wuwungan rumah, di atap rumah ujungnya itu, Mas Riono melihat kayak makhluk kecil, ada 2 ekor di sana. Mirip kayak monyet, lagi nangkring di atap itu, jalan bergerak kanan kiri. Pak, itu apa Pak? Ayo masuk ke rumah dulu, kata bapak seperti itu. Mas Riono pun mulai, waduh ini kayaknya ada sesuatu nih gitu ya. Mulai khawatir Mas Riono sendiri, tapi ya dia akhirnya cuman bisa diem gitu ya. Udah yang penting aku nemenin bapak. Masuk ke dalam rumah pun diem-diem. Ke sana, bapak itu menuju ke belakang. Bapak ngambil sesuatu, kayak ngambil nampan dari plastik yang kecil itu. Terus apa? Di dalam kresek di sana, itu pokoknya di rak lah di situ ya. Diambil 1 bungkusan, itu ada buah-buahan. Pokoknya makanan-makanan, ada jajan-jajan kayak gitu. Ini bapak dapat dari mana ya? Cuman udahlah aku diem aja dulu. Udah aku ngikutin bapak. Bapak pun ambil, Tri, bawain, kata si bapak. Iya Pak. Akhirnya dibawa lah. Nah kali ini bapak nggak mau lewat pintu depan. Pintu depan tadi juga udah dikunci lagi. Tri, lewat pintu belakang aja, kata bapak. Emang kenapa Pak? Wis lewat lewat pintu samping belakang rumah gitu ya. Lewat pintu samping aja. Ya sudah, Mas Riono ngikut aja kan. Akhirnya keluar lewat pintu samping ke sana, meninggalkan rumah. Mas Tri bawa nampan sama plastik kresek tadi. Si bapak pegang senter.
jalan ke situ meninggalkan rumah. Mas Triyono nengok lagi ke atap sana, sosok makhluk monyet itu, 2 ekor monyet. Di daerah Mas Triyono itu ndak ada di situ monyet gitu ya, karena memang lumayan cukup jauh dari hutan gitu ya, kebun-kebun warga ada, cuman kan ya mungkin monyet nggak betah kalau tinggal di kebun warga, bakalan dikejar-kejar sama anak-anak gitu ya, sama anak-anak kecil. Itu nggak ada di kampung tersebut, makanya Mas Triyono, tapi hal itu nggak disampaikan ke Bapak, belum. Dan lagi-lagi, belum jauh melangkah meninggalkan rumah, Bapak itu lagi-lagi membuka satu omongan. Tri, Bapak itu mimpi. Iya Pak, Bapak mimpi apa? Bapak itu mimpi Bapak itu ketemu sama orang, Tri. Orang siapa, Pak? Nggak tahu. Orangnya tuh gede banget. Serem berarti, Pak. Enggak, kata Mas Triyono. Kata bapaknya, enggak, Tri, enggak serem. Orang itu aneh. Badannya besar, gede banget. Tapi nggak galak, kata si bapak. Terus gimana, Pak? Nah, si orang itu tuh bilang, Pak, laki-laki perempuan, Pak. Laki-laki. Tua atau muda, Pak? Tua, kata si bapak. Lebih tuaan dia kayaknya dari bapak. Ya, Mas Triyono cuma mendengarkan aja begitu ya. Coba membayangkan apa sih yang coba digambarkan oleh si bapak tadi. Nah, si laki-laki itu bilang, Dir, anggap aja namanya Dirno gitu ya. Dir, kamu kalau mau sembuh, kamu ke situ, ke ujung sungai sana, dibelokkan, katanya begitu. Terus, ngapain Mbah? Aku ke sana. Bapak manggilnya Mbah. Iya, tak panggilnya Mbah. Orang dia udah tua soalnya kan. Ya pokoknya dalam mimpi itu, ngapain Mbah saya ke situ? Kamu bawa buah ini, buah ini, buah ini sama jajanan-jajanan ini. Udah, kamu semedi aja di situ, kata si sosok tua itu. Oh begitu Pak. Terus gimana Pak? Ya sudah, Bapak mimpi itu tuh berulang-ulang. Yang kedua kalinya, Dir, kamu belum juga berangkat. Kamu mau terus-terusan seperti ini. Iya Mbah, nanti Mbah. Ya kata Bapak, jawabnya cuman seperti itu. Bangun lagi. Dimimpiin lagi seperti itu. Dir, buruan, jangan kelamaan. Bapak mimpi itu tiap hari berapa kali, kata si bapak. Dan ya sudah, kali ini tak turutin. Ya bapak minta sama ibu tadi ke pasar, Bu beliin ini. Loh buat apa Pak? Bapak kepengin. Bapak tuh jawabannya cuman seperti itu giliran. Itu tadi pagi, ini Pak jajanannya. Iya Bu, simpen dulu aja Bu. Loh katanya tadi kepengin, nanti Bapak makan, tapi jangan dimakan ya sama ibu sama yang lain. Iya Pak. Dan ya udah, termasuk ngomong sama Mas Tri juga. Tri itu memang itu di belakang ada jajanan, jangan dimakan ya punya Bapak. Oh ternyata itu isi kresek tadi. Dibuka sama Mas Tri. Oh ya ada beberapa buah-buahan, ada apel, ada jeruk, ada duku dan yang lain-lain begitu. Pokoknya buah yang memang mudah ditemukan di pasar. Sama ada jajanan-jajanan apalah enggak tahu. Mereka pun melangkah menembus malam. Bapak pun melanjutkan ceritanya. Terus gimana Pak? Ya sudah, Bapak itu intinya cuman disuruh ke sana, disuruh semedi, kata si itu. Terus Bapak nurut gitu aja Pak. Ya mau gimana lagi Tri? Barangkali di situ ada obatnya, kata si Bapak. Mas di otaknya Mas Triyono itu yang termasuk anak udah modern begitu ya. Nggak diceritakan Mas Triyono waktu itu umur berapa gitu kan. Cuman ya kalau narator sendiri membayangkan Mas Triyono itu kan ya anak muda, pikirannya mungkin udah modern kesini ngelihat Bapak kok nurutin seperti itu ya gitu. Ya sudahlah enggak apa-apa gitu pikirnya Mas Triyono. Yang penting tugasku nganterin, nemenin Bapak, ngawal Bapak mau kemana. Mereka pun berjalan, akhirnya apa? Nyusurin sungai. Nah di sebuah pengkolan sungai belok itu mereka tuh nyebrangin sungai, nurutin lah pokoknya langkah Bapak itu mau kemana. Nah, di situ, di pengkolan tadi, memang terkenal. Di situ tuh area yang angker. Jadi, di sana itu dulu sekitar tahun 70 atau tahun 80-an. Itu ditemukan ada tumpukan batu bata. Batu bata tua,
gede-gede begitu ya. Cuman nggak tahu itu punya siapa. Ya beberapa warga menganggap itu tuh kayak semacam candi begitu atau apa. Tapi ya beberapa itu udah coba ngeruk ke bawah, itu nggak ada sisanya. Itu ya cuman tumpukan bata di atas tanah ya, bukan sesuatu yang terpendam. Ya kayak gitu, tumpukan bata itu pun nggak berani ada yang nyentuh. Dan di situ katanya tuh angker. Anak-anak kecil jangan main di situ, pokoknya jangan main di situ. Ya sudah gitu ya. Mas Triyono juga yang salah satu yang mendapat pesan itu. Pak, di sini Pak katanya. Iya di sini Tri. Pak di sini kan angker Pak. Udah ndak apa-apa kata bapak. Dan akhirnya sudah. Mereka pun jalan ke sana. Bapak itu menuju ke arah tumpukan batu bata tersebut. Ya Mas Triyono di situ kan gelap banget ya. Ya Mas Triyono celingak-celinguk. Aduh di tempat ini Bapak itu mau ngapain? Dan akhirnya Pak Tri nampannya bawa sini. Iya Pak. Bapak pun duduk di situ. Memang tanah itu lagi kering karena memang lagi musim kemarau. Rumput pun udah mulai pada kering-kering seperti itu. Sungainya juga itu airnya cuma tinggal sedikit gitu ya. Sungai kecil. Dan Bapak duduk bersila di sana, nampan ditaruh di depannya, buah-buahan itu ditaruh di situ, jadi kayak mirip sesajen. Akhirnya sudah, Bapak pun begini, monggo, kata Bapak itu begitu, monggo, Mbah, kula niku ya nuruti gitu ya, saya itu nuruti apa yang diminta sama panjenengan melalui mimpi yang berulang-ulang itu, kata si Bapak. Tapi saya ndak mau lebih dalam lagi gitu kan. Saya cuman ya hanya sebatas ini. Suruh bawa ini. Kebetulan istri saya nemuin apa yang disuruh dibawa, ya makanya malam ini tak suruh bawa. Bapak itu ngomong sendiri. Mas Triyono duduk di belakangnya. Tapi itu rasanya tuh merinding banget. Takut, bener-bener takut. Sampai akhirnya ada suara bleng gitu ya. Tanah itu kayak gemetar, kayak ada sesuatu yang gede tumpul. Itu kayak lompat-lompat, mirip kayak paku bumi kalau lagi ditusukin ke bumi, begitu. Itu ada getarannya Mas Triyono. Pak gitu kan. Bapak itu cuman megang dengkulnya Mas Triyono karena sama-sama duduk bersila ya, seolah-olah bilang, udah kamu tenang aja. Dari kejauhan Mas Triyono melihat ada sosok ya yang mungkin digambarkan oleh bapaknya, dan apa yang dibayangkan sama Mas Triyono itu beda dengan apa yang dilihat. Saat diceritakan tadi ada makhluk gede gitu kan, laki-laki tua, itu bayangannya udah seperti itu. Nah ini begitu muncul Mas Triyono itu langsung Astagfirullahaladzim. Itu apa ya? Emang gede banget kata si Mas Triyono. Tingginya itu lebih dari 2 meter. Badannya itu gempal, perutnya itu gede, udah tua. Kulitnya itu mengkilap, bersih, mengkilap gitu kan. Ini jalannya itu lompat-lompat. Mendekat lagi, lompat-lompat seperti itu, mendekat ke arah mereka berdua. Sampailah beberapa meter, saat udah deket baru si sosok tadi, sosok kakek-kakek gempal, gendut gitu ya, itu mendekat dengan cara berjalan kaki. Saat udah deket banget, si kakek tua itu duduk dan berjalan dengan cara ngesot. Esek, mendekat ke situ di depan bapaknya si Mas Triyono. Kamu datang juga. Mas Triyono cuma diem, dia tuh nggak berani ngeliatin. Pandangannya itu cuma nunduk begini ya. Mata tetap terbuka tapi nunduk, dia tuh nggak berani ngeliat ke arah depan sana. Akhirnya kamu datang juga. Udah lama loh, mau terlambat disuruh datang dari berapa hari yang lalu. Ngeyel malah nggak datang ke sini, kata si itu. Mbah, ya saya berusaha memastikan Mbah, kalau mimpi itu tuh benar, bukan cuman mimpi asal-asalan Mbah. Bapak ngomong seperti itu ya, Mas Triyono hanya mendengarkan, dia itu ndak ngelihatin secara terus-menerus seperti itu ya.
Terus pripun Mbah niki Mbah kula Mbah. Terus bagaimana saya ini Mbah? Ya sudah ndak apa-apa. Kamu udah datang ke sini nanti tak bersihin badan kamu, kata si itu ya. Ini minum ini. Si kakek itu ndak tahu dapat dari mana, tahu-tahu geletok bunyi. Ada bambu yang dibentuk seperti gelas. Bambunya itu warnanya kuning. Di dalamnya itu ada cairannya. Mbah, ini kalau saya minum ndak apa-apa ini Mbah. Ya ndak apa-apa kata si Mbah. Wes minum tinggal minum. Kamu mau baca doa dulu ya ndak apa-apa kata si Mbah. Baca doa dulu kata si Mbah itu. Akhirnya apa bapak pun nurut baca doa gitu kan, bismillah atau apa. Mbah, ini saya minum ya Mbah. Mohon izin ya Mbah. Ya silakan diminum. Itu anakmu kok diem aja kayak itu begitu dek. Itu anakmu diem aja. Loh Mas Rono ya diem, orang aku takut. Itu gede banget. Kayak 5 kali lebih gede dari bapaknya. Bapaknya Mas Rono kurus. Itu kayak 5 kali lebih gede dari bapaknya. Dan akhirnya apa? Bapak pun minum itu glak gitu. Mau minta Tri, kata si bapak begitu. Mas Rono cuman gini geleng-geleng. Woten Pak, woten katanya. Ya sudah. Sampun Mbah gitu kan. Ini udah tak minum Mbah. Ya udah kalau udah diminum ya sekarang udah ndak usah lama-lama. Ini pesenanku dibawain semua, ada yang kurang atau ndak? Kayaknya sih ndak ada Mbak. Ya wis syukur gitu ya. Ini makasih kata si Mbah tadi. Dan sana udah ndak usah lama-lama kata si Mbah. Udah nanti bentar lagi juga kamu sembuh kata si Mbah itu begitu. Enci Mbah, matur nuwun ya Mbah ya. Kalau begitu kula pamit dulu ya Mbah ya. Kami pulang dulu ya Mbak. Ya, sana pulang. Jangan lama-lama di sini. Katanya begitu kan. Di sini tuh ndak baik. Di sini tuh hawanya ndak enak. Sana pulang kata si Mbak. Bapak pun akhirnya bangun. Ji Mbak matur nuwun. Tri bangun pulang. Ji Pak Mas Triono kali ini jalan di depan. Ke situ nyebrangin kali lagi. Cuman pakai bambu 2 lonjor gitu ya. Nyebrangin ke sana sama bapak. Bapak pun senter dinyalain seperti itu. Mas Triono diem aja ndak berani nanya saat masih berada di dekat sana. Nah, baru beberapa langkah menjauh dari jembatan tadi ke situ, bapak itu tiba-tiba, Mas Triono kan jalan di depan ya waktu itu, jadi nggak ngeliatin bapaknya, kedengeran, bapak itu muntah-muntah di sana. Weh, Pak, bapak kenapa? Mas Triono balik lagi kan nolongin bapak. Bapak kenapa Pak? Itu udah bener-bener ya itu muntah-muntah terus wakwek. Sampai bapak itu apa? Awalnya kan posisinya itu jongkok. Mungkin saking ndak kuatnya atau bagaimana. Bapak itu sampai tiduran begini loh. Nahan badan itu sambil itu. Tri sininya dipijitin, Tri dipijitin. Ya Pak dipijitin. Terus bapak muntah lagi. Ndak keluar. Tunggu sebentar nanti blar metu lagi dan keluar lagi. Dan yang keluar itu bukan, ya mohon maaf ya, bukan sesuatu yang biasa dimakan sama orang. Yang keluar itu warnanya hitam, baunya itu ndak enak, bau amis campur bau comberan. Wis pokoknya ndak enak lah Mas Triono. Kok begitu ya? Awal-awal memang bener keluarnya itu normal gitu ya, bekas makanan gitu kan, warnanya masih kuning-kuning begitulah. Giliran ujung-ujung itu warnanya hitam pekat, baunya itu ndak enak banget. Bapak itu udah ndak karuan banget gitu kan, sampai akhirnya udah bapak itu diem aja. Pak, bapak ndak apa-apa Pak. Nah waktu itu Mas Trio itu ada sedikit ketakutan, ini bapak masih hidup atau ndak sih gitu. Orang diem aja begitu, tiduran di tengah jalan waktu itu, jalanan kering dan memang nggak ada yang lewat situ. Pak, bapak ndak apa-apa Pak. Bapak ndak apa-apa Pak. Kata si bapak cuman begitu doang. Pak Tri ndak apa-apa gitu, suaranya itu seperti itu. Dan nggak lama setelah itu bapak akhirnya bisa bangun lagi. Keringetnya itu gembrobyos banyak banget. Bapak yang rambutnya udah tipis itu ya, itu jadi rambutnya itu kayak kelihatan basah lepek begitu. Ya udah Tri, kita pulang Tri. Pak, itu loh Pak, liatin Pak, muntahnya tuh banyak lebar gitu. Pak itu loh Pak gitu. Tri enggak apa-apa Tri, mungkin itu penyakitnya keluar kali ya Tri ya. Iya ya Pak ya mungkin. Ayo kita pulang kata bapak. Ayo Pak, ayo kita pulang. Akhirnya bapak pun
dibantuin sama Mas Triyono. Jalan ke sana menuju ke rumahnya, dan ceritanya kita pending dulu di sini, kita stop dulu di sini, kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya tentu saja, seperti biasa gitu ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mantengin, sudah nontonin sampai menit, sampai detik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.